Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dari kelihatannya, pertengkaran bisa pecah kapan saja. Mungkin tidak. Lihat, Yun Hailan. Saya tahu bahwa Anda memiliki darah Dewa Laut dan Dewa Naga. Anda juga memiliki tipe tubuh khusus. Tampak bagi saya bahwa putra mahkota ingin menggunakan darah Anda untuk menjangkau dua pesawat abadi itu, untuk melaksanakan operasi Azure Heavens. Kamu hanya alat baginya, itu saja. Kamu benar, putra mahkota memanfaatkanku. Tapi apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa melakukan hal yang sama padanya? Saya jauh lebih kuat dari yang Anda sadari, dan saya bahkan telah tersentuh oleh roh-roh abadi. Takdirku adalah sesuatu yang akan dianggap luar biasa bahkan di zaman kuno, dan aku akan segera menjadi sage hebat. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bahkan hampir berada di level saya? Mungkin Anda adalah putri kanselir, tetapi Anda telah terjebak pada level Anda saat ini selama bertahun-tahun sekarang. Anda sebenarnya tidak bisa mencapai level Great Sage, bukan Anda terjebak di tempat Anda berada selama sisa hidup Anda, dan pada akhirnya akan mati karena usia tua. Sangat kontras dengan Anda, saya memiliki potensi yang tidak terbatas. Suara bergetar karena marah, Nona Muda Starlight berkata, jika itu yang kamu pikirkan, mengapa kita berdua tidak mengadakan kontes kecil lalu kita bisa melihat siapa di antara kita yang sebenarnya lebih kuat? Apa yang kamu katakan? Jika itu yang kamu inginkan, baiklah. Yun Hailan tampaknya tidak sedikit pun terintimidasi oleh Nona Muda Starlight. Faktanya, dia bahkan rela bertarung dengannya di sana di dunia Minor Kosem. Alih-alih bergerak, Nona Muda Starlight menatap tajam ke arah Yun Hailan dan berkata, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berada di level yang sama denganku? Kecuali saya salah, basis kultivasi Anda hanya dalam transformasi legendaris ketiga. Anda bahkan tidak secanggih Yang Qi, dia sudah mencapai transformasi keempat. Dalam hal kekuatan, kau jauh di bawahku. Aku bisa membunuhmu dengan jari kelingkingku. Wajah Yun Hailan tetap tanpa ekspresi. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Itu tidak membuatnya benar. Jika Anda ingin tahu seberapa kuat saya sebenarnya, Anda harus melawan saya. Bahkan Yang Qi tidak bisa melakukan apapun padaku. Satu-satunya hal yang dia miliki untuknya adalah pendukungnya. Selain itu, dia bingung, jadi tak lama kemudian, dia akan mulai bertingkah seperti monster. Semua orang di bawah surga sudah membencinya, jadi ketika saatnya tiba, putra mahkota akan membersihkan dunia dari iblis dan iblis dengan membunuhnya. Dia juga akan menyegel kembali Kaisar Hantu Yama, dan dengan demikian, menyelamatkan nyawa semua orang di benua kaya subur. Nona Muda Starlight mendengus dingin. Yang Qi adalah penjahat, dan putra mahkota lebih buruk dari penjahat. Tapi Anda lebih ambisius dari keduanya. Pertama, Anda menggunakan Yang Qi, sekarang Anda menggunakan putra mahkota. Anda tahu, jika Anda terus meminta kulit harimau, harimau akhirnya akan memakan Anda. Yang Qi adalah harimau mati. Saya menggunakan dia sebelumnya, dan sekarang, saya akan menggunakan kebenciannya terhadap dia. Sebenarnya tidak masalah apakah dia menang, atau putra mahkota. Either way, saya akan keluar di atas seperti yang biasanya dilakukan nelayan ketika Kerang dan Sandpiper bertengkar. Posisi saya sebagai rektor Institut Demi Immortal aman, tidak peduli apa yang terjadi. Mungkin putra mahkota akan menjadi rektor, tetapi tidak akan semudah itu bagimu untuk menggantikannya. Tandai kata-kata saya, Anda mungkin juga melupakannya. Faktanya, saya pikir saya akan memberi Anda pelajaran sekarang yang tidak akan segera Anda lupakan. Tanpa peringatan, Nona Muda Starlight menyerang, mengirimkan seberkas cahaya bintang langsung ke arah Yun Hailan. Tentu saja, Nona Muda Starlight adalah legendaris yang tidak pernah mati, sedangkan Yun Hailan baru saja mencapai level legendaris. Operasi Azure Heavens telah memungkinkannya untuk mencapai beberapa terobosan berturut-turut, tetapi dia akhirnya mereda pada transformasi legendaris ketiga. Meskipun dia bisa menembus ruang angkasa, dia masih jauh di bawah cahaya bintang Nona Muda, dan secara teoritis, seharusnya dikalahkan dalam satu gerakan. Namun, bahkan saat Nona Muda Starlight menyerang, Yun Hailan hanya berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah hanya menunggu untuk dibunuh. Kemudian, ketika bilah cahaya bintang hanya berjarak sekitar 9 meter darinya, tepat ketika dia sepertinya akan mati, kekuatan misterius meletus dari dalam dirinya. RUUMBLE. Seekor naga biru besar dengan energi sejati melesat keluar darinya, dengan cakar seperti gunung, dan mungkin seperti seorang bijak. Dalam sekejap mata,
Itu membentuk domain pribadi di sekitar Yun Hailan, seperti laut biru luas yang bisa menenggelamkan alam semesta itu sendiri. RIIP. Cakar naga meraih pedang cahaya bintang, menghancurkannya menjadi bubuk. Dan kemudian, cakar itu bergerak maju, merobek domain cahaya bintang khusus Nona Muda Starlight. Oh, Nona Muda Starlight batuk seteguk darah dan terhuyung mundur. Itu bukan Anda kekuatan, Yun Hailan. Apa itu? Yang Qi memiliki kekuatan eksternal di dalam dirinya, tapi itu karena dia telah dirasuki dan diambil alih oleh iblis. Aku berbeda. Saya memiliki kekuatan naga dalam diri saya. Sebuah segel naga. Anda tidak menyinggung saya, Anda telah menyinggung seekor naga. Naga ilahi purba, mungkin aku bisa memaafkanmu, tapi naga tidak. Berlututlah segera. Yun Hailan melangkah maju, dan tidak perlu melakukan satu hal pun untuk memanfaatkan kekuatan di dalam dirinya. Naga besar itu berputar-putar di dunia minor kosem, mengganggu angin dan awan, hampir seolah-olah itu adalah sage agung. Cukup, sebuah suara memanggil. Itu adalah kanselir, dan begitu dia muncul di tempat terbuka, naga purba didorong kembali ke Yun Hailan. Kamu berkomunikasi dengan pesawat abadi, dunia naga, bukan, dan kehendak beberapa naga kuno memilihmu untuk menjadi wakilnya. Apakah saya benar Anda memiliki Dragon Might Seal, dan siapapun yang menyerang Anda, serang itu? Yun Hailan mundur sedikit, tapi dia masih terlihat percaya diri. Anda memberkati kami dengan kehadiran Anda, Rektor. Maaf atas ketidakwajaran putri Anda dan saya hanya saling memberikan beberapa tips berkelahi. Tuan, mengapa Anda bisa ikut campur? Saya tidak ikut campur, Anda menang, kata Rektor. Segel perkasa naga setara dengan sage hebat. Selain itu, naga itu mungkin telah didukung oleh kekuatan misterius lainnya, memungkinkan Anda untuk membuat domain pribadi berbasis laut tanpa batas. Ini adalah kekuatan naga di laut, bukan jika saya tidak salah, Anda juga memiliki tanda segel Raja Laut di dalam diri Anda, juga dari pesawat abadi. Jadi, Putra Mahkota ingin menggunakan darahmu untuk melakukan operasi Azure Heavens. Dengan bantuannya, Anda mencapai dua alam yang lebih tinggi, dan memperoleh persetujuan dari dua roh abadi kuno. Dengan restu mereka dalam bentuk tanda segel, kalian berdua telah menjadi wakil mereka di alam bawah ini. Anda misionaris sekarang, bukan ya? Itu mungkin tiket untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat saat ini, tetapi Anda akan membayar harganya nanti. Anda telah kehilangan keinginan Anda sendiri, dan dapat dengan mudah dipaksa menjadi murid oleh para keabadian dari alam yang lebih tinggi itu. Itu bukan urusanmu, Kanselir. Putra Mahkota sudah tahu cara mengatasi kerugian apapun. Dia sudah menantang surga dengan mengolah sihir rahasia yang disebut nyanyian hati pembunuh abadi. Apa nyanyian hati pembunuh abadi? Kanselir menggigil. Itu adalah sihir rahasia misterius dari pesawat paling kuno. Dikatakan benar-benar menantang surga, sesuatu yang digunakan oleh para dewa abadi untuk bertarung melawan legiun dewa. Ini merusak diri sendiri, dan dirancang untuk menghancurkan dao besar. Jangan bilang bahwa teknik seperti itu benar-benar ada di langit dan bumi ini. Itu benar, tentu saja. Saya tidak bisa menggunakannya, Rektor, jadi jangan minta saya menunjukkannya kepada Anda. Setelah membangun komunikasi dengan dua pesawat abadi, Putra Mahkota memperoleh tanda segel, dan kemudian menggunakan mantra untuk mengeluarkan maut abadi dari tanda segel. Sekarang, mereka hanya mengandung kekuatan murni, dan sama sekali tidak berbahaya bagiku. Tentu saja, itu bukan kekuatan saya, lebih seperti alat khusus untuk digunakan kapanpun saya mau. Saya masih bekerja untuk memajukan basis kultivasi saya sendiri. Jadi kamu dan Putra Mahkota berencana untuk mengalahkan Yang Qi bersama? Rektor bertanya. Kamu sudah menjadi pengikut Putra Mahkota untuk sementara waktu sekarang, tetapi untuk tujuan apa? Mengapa sekarang setelah kamu kembali, kamu pasti datang sebagai wakilnya untuk menemuiku, kan? Dengan mata berkilauan, dia berkata, benar. Putra Mahkota sangat tidak puas denganmu. Anda memihak Yang Qi, dan di saat paling kritis pertempuran, Anda memberinya pagoda Kaisar Agung, semua demi menjaga keseimbangan di benua kaya subur. Tapi Putra Mahkota tidak menginginkan keseimbangan. Dia ingin menyatukan benua di bawah pemerintahannya. Yang Qi melakukannya sendiri, jawab Kanselir. Itu tidak ada hubungannya dengan favoritisme di pihak saya. Lebih jauh lagi, dia mendapat dukungan dari seseorang yang mirip dengan kalian berdua, membuatnya menjadi perwakilan dari roh abadi dari alam yang lebih tinggi. Dia juga menyelamatkan seluruh benua, yang saya yakin Anda tahu. Yang benar adalah bahwa saya telah terluka di bawah penindasannya. Tidak peduli bagaimana saya mencoba menahannya, dia terus mencapai terobosan demi terobosan. Mempertimbangkan semua itu, Putra Mahkota berpikir bahwa aku telah bertindak tidak adil. Nah, kalau begitu,
kalian berdua bisa menanganinya sendiri. Jika bukan karena janji saya kepada ibunya, saya tidak akan melakukan apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Lagi pula, dia bertingkah seolah dia tidak pernah memiliki orang tua di sini. Putra mahkota adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana, kata Yun Hailan. Dia yang terpenting, dan di atas segalanya. Tentu saja dia tidak memiliki orang tua. Pada akhirnya, itu tidak masalah. Untuk saat ini, biarkan semuanya berjalan sebagaimana adanya. Setelah putra mahkota membunuh Yang Qi, maka Anda akan mengadakan upacara resmi yang mengumumkan kepada semua ciptaan bahwa Anda menyerahkan posisi rektor kepadanya. Kalian berdua benar-benar berpikir kamu bisa membunuh Yang Qi, kata rektor, alisnya berkerut. Jika aku jadi kamu, aku akan menyarankan putra mahkota untuk sangat berhati-hati. Dia akan baik-baik saja. Dia sudah lama merencanakan semuanya. Dia tahu bahwa Yang Qi mendapat dukungan dari pesawat yang lebih tinggi. Itu sebabnya dia memberlakukan operasi Azure Heavens, untuk menghadapi keadaan itu. Setelah putra mahkota menggunakan nyanyian hati pembunuh abadi, dia dapat memutuskan koneksi Yang Qi ke alam yang lebih tinggi itu, di mana pada saat itu dia akan sepenuhnya menanggung akibat dari semua kesalahannya. Putra mahkota akan memotongnya menjadi ukuran, sampai dia seperti tidak lebih dari anak tak berdaya. Pada saat itu, kita akan melihat apakah Yang Qi memenuhi syarat untuk bertindak arogan dan mendominasi. Yun Hailan tampak menggigil karena kegembiraan saat dia memvisualisasikan Yang Qi lemah dan tak berdaya seperti bayi. Baiklah kalau begitu, pergi dan lakukan sesukamu. Kanselir melambaikan lengan bajunya, menghilang bersama putrinya. Yun Hailan tersenyum dingin. Ayah, Nona muda Starlight berkata, Yun Hailan telah menjadi sombong dengan sangat cepat. Dan dia sangat ambisius. Kenapa kamu tidak menghukumnya? Itu tidak masalah. Biarkan generasi muda bertengkar dan berkelahi dan skema dan plot. Institut demi Immortal harus melalui lebih banyak kekacauan sebelum semuanya menjadi tenang. Meskipun kata-kata rektor sangat jitu, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Iya, sekarang setelah aku melihat Kanselir demi Immortal, pikir Yun Hailan, kurasa aku akan pergi ke Institut Dewa Laut untuk melihat rektor di sana. Disitulah saya memulai sebelum saya dikirim sebagai tahil lalat ke institut ini. Sekarang, tidak perlu semua dalih. Jika Institut Dewa Laut bersikeras untuk menjadi keras kepala, dan menolak untuk mematuhi instruksi saya, maka ketika putra mahkota kembali, dia hanya akan menempatkan mereka berikutnya dalam daftar untuk dimusnahkan setelah Yang Qi. Lagi pula mereka tidak penting. Mereka pikir putra mahkota adalah sage agung biasa, bagaimana mereka bisa membayangkan betapa menakutkannya dia nantinya. Tidak mungkin Yang Qi akan lolos kali ini. Tidak mau repot-repot bertemu dengan para tetua utama, Yun Hailan bergerak menuju Institut Dewa Laut. Jauh di sana, Super Heaven Badlands tergantung di tengah kekacauan ruang waktu, dikelilingi oleh badai energi iblis yang tampaknya tak berujung. Ada api iblis, naga iblis, dewa iblis, iblis-iblis, dan banyak lagi, semuanya menghancurkan lokasi, seolah-olah membuatnya menjadi puing-puing. Namun, di kedalaman tempat itu, energi yang diaduk seperti roh dewa, atau makhluk abadi yang lebih besar, mencegah masuknya angin kencang. Dan di tengah semua itu, ada kepompong besar yang terbentuk dari energi sejati, di dalamnya adalah putra mahkota. Di atas kepalanya ada berbagai perhubungan spasial, yang darinya mengalirkan energi roh abadi. Kekuatan dari pesawat tingkat tinggi mengalir ke dirinya tanpa henti. Putra mahkota saat ini sedang dikepung oleh api iblis yang tak ada habisnya, hasil dari segala macam formasi mantra. Namun, dia tidak dirugikan dengan cara apapun. Bahkan, itu hampir tampak seperti semacam penempaan baginya. Ketika putra mahkota berbicara, suaranya bergema seperti guntur. Kamu harus membuang pikiran apapun untuk menangkapku, Kafan Suci Sage Agung. Saya sudah menjangkau pesawat abadi, dan memperoleh tanda segel abadi. Saya telah memutuskan hubungan psikis antara Anda dan saya, dan sekarang saya seorang sage hebat, membuat saya benar-benar tak terkalahkan. Segera, saya akan menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahan saya, dan akhirnya, saya akan datang ke Gunung Gantung dan mengambil kepala iblis Anda dari bahu Anda. Saat dia berbicara, gambar pesawat abadi berkedip-kedip di atas kepalanya. Dia dapat berkomunikasi dengan mereka karena apa yang disebut operasi Azure Heavens. Tidak hanya itu memungkinkan dia untuk memiliki akses ke kekuatan tak terbatas, itu juga memberinya motes abadi yang tidak lengkap, yang berkumpul untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Karena itu, api iblis di daerah itu menjauh darinya dan tidak berani menyentuhnya. Segera, kekuatan api mulai memudar, dan dia muncul dari kepompong.
Melihat ke kejauhan, dia bisa melihat langit melengkung dan bumi datar yang merupakan benua kaya subur dan ruang abu-abunya. Dia bisa melihat mutiara planar di puncak ruang abu-abu, dan energi vital kekacauan utama di bawah benua, serta semua fitur medan yang tak terhitung jumlahnya dari tanah. Jadi, Yang Qi benar-benar menyelamatkan pesawat. Dari itu saja, jelas bahwa dia memiliki pendukung yang spektakuler dan maha kuasa. Sayangnya baginya, pendukung itu tidak bisa memasuki benua secara langsung. Kemungkinan besar, pendukungnya hanya mencoba mengubahnya menjadi boneka. Cahaya dingin berkedip di mata putra mahkota, seolah-olah dia sedang membuat semacam perhitungan. Tidak masalah. Hal pertama yang akan saya lakukan setelah kembali adalah membunuh Yang Qi, menemukan kebenaran pendukungnya, dan mengambil kekuatannya untuk saya sendiri. Kalau begitu, aku akan menyatukan institut demi Immortal, True Dragon, Sun Moon dan Sea God di bawah otoritasku. Pada saat itu, saya akan menguasai dunia. Dengan itu, dia melambaikan tangannya untuk memadamkan sisa-sisa terakhir dari api iblis. Institut paling kuat di benua Quickdown, Katedral Quickdown yang terkenal, akan segera menjadi milikku juga. Untuk saat ini, saya membutuhkan mereka untuk mengawasi kanselir. Di antara semua sage agung di benua kaya subur, kanselir demi Immortal adalah yang terkuat, dan juga yang paling misterius. Saya tidak percaya dia benar-benar membantu Yang Qi, dan menggagalkan rencana saya untuk mendapatkan pagoda Kaisar Agung. Berkat itu, aku terluka oleh Tuan Muda kain kafan surga yang sampah itu. Benar-benar penghinaan. Yang bisa dipikirkan putra mahkota hanyalah bagaimana menebas siapapun yang menghalangi jalannya di sepanjang jalan menuju kemuliaan. Aku sudah membangunkan sebagian dari keinginanku yang sebenarnya. Saya adalah makhluk maha kuasa dari alam abadi, sesuatu yang langka di semua ciptaan. Mempertimbangkan keberadaan yang saya wakili, tidak ada yang bisa menandingi saya. Bahkan benua dahulu liar itu sendiri tidak bisa dianggap apa-apa di mataku. Bahkan pikirannya saja menyebabkan segalanya bergetar, dan pesawat yang dia duduki tenggelam ke bawah. Yang Qi saat ini berada di benua kaya subur, berkultivasi dengan bantuan balada kesaksian Dao. Banyak hari telah berlalu, dan waktu yang ditentukan untuk duel terakhir semakin dekat. Semua orang di benua itu menunggu dengan napas tertahan. Tentu saja, Yang Qi tidak tahu persis kapan putra mahkota akan benar-benar kembali. Oleh karena itu, meskipun dia membiarkan dirinya mencari pencerahan dengan balada kesaksian Dao, dia tetap memusatkan perhatian keluar. Proses bekerja dengan balada terasa seperti terhubung dengan roh yang sangat kuat, dan semakin banyak waktu berlalu, semakin terlihat bahwa roh itu mewakili satu-satunya kebenaran di dunia. Makhluk roh itu adalah entitas yang telah menciptakan balada kesaksian Dao, makhluk berdaulat yang dapat menguasai langit dan bumi, yang dapat menciptakan hukum alam, dan hampir tak terkalahkan. Yang Qi merasa seperti dia benar-benar harus menjalankan keyakinan pada Dao Agung itu, dan menjadi murid sejati. Pada saat yang sama, dia berhasil menjaga pikirannya tetap jernih di lautan kesadarannya. Dia tahu bahwa balada kesaksian Dao adalah alat yang digunakan oleh beberapa orang abadi untuk mencoba mendapatkan keyakinan dan pengikut. Jika makhluk abadi itu dapat mengubah seluruh pesawat menjadi penyembahnya, dan kemudian membantu mereka menyebar lebih jauh ke alam semesta, itu akan menjadi jalan menuju kekuatan besar. Orang lain pasti sudah menyerah. Tapi tidak Yang Qi. Dia menggunakan balada kesaksian Dao untuk secara langsung bersaing dengan kehendak abadi yang sangat kuat itu. Dengan melakukan itu, dia bisa meredam semangatnya sendiri, dan mudah-mudahan, mencapai tingkat pencerahan tertinggi berikutnya. Fluktuasi Dao besar menyapu ke sana kemari di atasnya, dan pulsa energi abadi muncul dari atas kepalanya, sampai-sampai mereka terlihat dengan mata terbuka. Seolah-olah dia terhubung dengan hukum alam yang tidak diketahui, dan energi abadi terhubung ke jiwanya sendiri. Yang gagah berani pergi ke gunung meskipun mereka tahu harimau mengintai di sana. Ni Chao Guang berpikir sambil memandang dengan dingin. Orang ini kuat, tetapi saya tidak percaya bahwa dia sengaja ingin berkultivasi menggunakan balada kesaksian Dao, semua untuk memprovokasi jiwa dan basis kultivasinya, dan mencapai terobosan. Apakah dia tidak tahu bahwa itu bermain dengan api balada kesaksian Dao dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pesawat abadi yang misterius? Begitu dia melakukan itu, kehendak seorang abadi yang perkasa akan memasuki lautan kesadarannya dan mencuci otaknya. Dia tidak mungkin melawan. Bahkan orang bijak hebat sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk abadi, dan orang ini hanyalah legendaris yang lemah. Tentu saja, Ni Chao Guang tidak berani melakukan sesuatu yang rumit. Dia tahu bahwa medan energi Yang Qi dapat menghancurkannya dalam sekejap mata. Siapapun selain petapa hebat akan dipaksa untuk membungkuk dan mengikis Yang Qi sekarang. Namun,
Ni Chao Guang tidak sabar untuk melihat kehendak abadi mengambil alih Yang Qi dan memaksanya untuk menjadi murid. Dia akan menjadi murid paling kuat yang pernah Ni Chao Guang temui sejauh ini, dan faktanya, dia cukup yakin bahwa Yang Abadi akan menghadiahinya karenanya. Pikiran itu menyebabkan matanya berkilauan cerah. Tiba-tiba mata Yang Qi terbuka, termasuk mata Mahadewa, yang mengirimkan seberkas cahaya menusuk tinggi ke langit, di mana sebuah pintu tiba-tiba muncul. Itu sangat besar, jenis yang sepertinya tidak akan pernah bisa dibuka untuk selamanya. Itu adalah perunggu, ditutupi dengan bintik-bintik usia dan karat, dan memancarkan aura paling kuno. Namun, begitu cahaya mata Mahadewa menyentuhnya, pintu itu terbuka. Bam! Platform tempat Yang Qi duduki menjadi puing-puing, dan Yan Haven sendiri terpengaruh, hampir seperti gempa bumi, yang menyebabkan banyak bangunan bergoyang maju mundur. Ditindas, cahaya bijak porselen meletus, manifestasi dari kekuatan besar Yang Qi yang langsung memadamkan getaran yang mengguncang Yan Haven. Dia telah membuat koneksi dengan pesawat abadi. Bocah itu bermain api, pikir Kaisar Hantu Yama, melihat ke lubang cacing ruang waktu di atas. Di kedalaman pintu itu ada cahaya berkelap-kelip yang cukup kuat untuk membasmi orang bijak agung. Bisakah dia benar-benar berkomunikasi dengan surga yang lebih tinggi hanya menggunakan kehendaknya sendiri dan bisakah dia benar-benar mengalahkan kehendak seorang yang abadi? Jelas tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukan hal seperti itu ketika berhadapan dengan balada kesaksian Dao. Apapun yang abadi telah menciptakan lagu itu pasti terkejut dengan kekuatan jiwa Yang Qi, dan kemudian secara langsung mengendalikan keinginannya untuk menjadikannya seorang murid. Bagaimanapun, seorang murid seperti dia akan lebih kuat dan menakutkan daripada murid lain dari alam fana. Ini yang disebut kehendak yang abadi, pikir Yang Qi. Apakah kamu bercanda jadi? Anda pikir Anda bisa memperbudak saya dan mengubah saya menjadi murid Anda? Tebak apa saya menggunakan balada kesaksian Dao untuk menarik Anda keluar untuk tujuan pelatihan. Anda seperti boneka pelatihan. Cahaya dari mata Mahadewa berubah menjadi sinar dewa yang membawa kehendak Yang Qi ke pintu perunggu besar. RUUMBLE. Sesaat kemudian, suara yang menghancurkan gunung, menghancurkan laut meletus dari pintu perunggu, seperti jutaan ledakan yang semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Untungnya, Yang Qi sudah berpikir untuk melindungi Yan Haven, jika tidak maka akan terhapus dari peta, berubah menjadi lava atau abu. Pintu perunggu sebenarnya adalah lubang cacing ruang waktu yang mengarah ke pesawat abadi, dan bahkan Kaisar Hantu Yama pun tidak dapat memasukinya jika dia mencobanya. Itu disegel erat oleh hukum magis dari pesawat yang ditujunya. Namun, Yang Qi telah menyinggung keabadian yang perkasa yang telah menciptakan balada kesaksian Dao, dan dalam kemarahan entitas itu, ia ingin memasuki dunia, memperbudak Yang Qi, dan menghancurkan segala sesuatu yang lain di alam keberadaannya. Untuk makhluk abadi seperti itu, orang-orang dari pesawat yang lebih rendah seperti benua kaya subur pada dasarnya adalah serangga. Dan untuk bak yang menggunakan balada kesaksian Dao untuk mencoba menjalin kontak dengan cara ini adalah penghujatan. Itu benar-benar penghinaan total, seperti seorang kaisar perkasa yang tiba-tiba ditampar wajahnya oleh seorang pengemis. Tanpa peringatan apapun, lubang cacing ruang waktu tiba-tiba terbuka sepenuhnya. Pop, pintu perunggu itu berubah menjadi meteor, melesat ke bawah secepat kilat, bergerak lebih cepat daripada yang bisa dipahami siapapun. Dalam sekejap mata, itu berada di atas kepala Yang Qi, hendak menabraknya. RIIP. Tiba-tiba, cahaya perunggu menyebar untuk menutupi tubuh Yang Qi. Pada saat yang sama, auranya menjadi berbeda, seolah-olah dia telah dirasuki oleh roh dewa kuno. Itu, mata Kaisar Hantu Yama melebar. Seorang dewa dari surga turun ke dunia fana. Dia telah dihuni oleh beberapa makhluk reinkarnasi yang akan menghancurkan siapapun yang menghujatnya. Entah itu, atau dia telah berubah menjadi budak. Tunggu, sekarang masuk akal. Itu pasti yang terjadi pada ibu putra mahkota, putri suci katedral Quickdown. Dia membuat marah seorang abadi dan akhirnya hamil sebagai hasilnya. Kehendak abadi telah memenuhi Yang Qi. Hukum magis dari pesawat kuno mengubah pintu perunggu menjadi meteor yang ditembak jatuh dan memasuki lautan kesadarannya untuk mengambil alih. Itu adalah saat yang sangat berbahaya, karena kesalahan sekecil apapun di pihak Yang Qi akan membuat jiwanya binasa. Dia akan menjadi parasit, dan kemungkinan besar berubah menjadi murid budak dari entitas dari alam yang lebih tinggi. Bahkan Kaisar Hantu Yama dengan basis kultivasinya yang jauh lebih tinggi tidak akan mengambil risiko yang begitu berbahaya. Yang Qi lebih lemah darinya 100 kali lipat, jadi fakta bahwa dia melakukan ini sangat membingungkan. Bagus, pikir Ni Chao Guang. Bagus sekali. Dia menyinggung keabadian yang menciptakan balada kesaksian Dao.
Siapapun yang bisa membuat lagu seperti itu jelas merupakan entitas teladan dalam penciptaan, membuat kita bak dibandingkan. Dan jika Anda mengacaukan makhluk dari pesawat tingkat tinggi, bukankah Anda mencari kematian? Dia bersemangat, tetapi juga gentar, jadi dia bangkit untuk meninggalkan peron dengan harapan menghindari terluka oleh apa yang akan datang. Namun, bahkan saat dia melompat, Yang Qi melambaikan tangannya, membuatnya terjebak di udara. Tetap, kata Yang Qi dengan suara menggelegar. Kamu adalah misionaris dari makhluk abadi yang hebat ini, bukan saya ingin Anda melihat bagaimana saya melawan kehendak abadi ini. Raut teror muncul di wajah Ni Chao Guang. Bagaimana ini bisa terjadi, bukankah kehendak abadi memasukimu? Masukkan aku lihat saja dan lihat. Bukannya aku tidak bisa melawan. Kehendak saya yang berdaulat dapat mendominasi apa saja dan segalanya. Jiwaku selamanya tidak bisa dihancurkan, dan berasal dari Mahadewa yang berdaulat. Saya tidak akan menjalankan keyakinan pada makhluk hidup manapun. Aku adalah Mahadewa yang ada di atas segalanya. Legiun para dewa memberi saya kemuliaan, dan saya mendukung Legiun para dewa. Saat dia berbicara, suaranya semakin keras, dan pada saat yang sama, dia mulai melayang ke udara di atas peron. Kemudian, dia maju selangkah, dan retakan menyebar di udara di sekitar kakinya. Saat dia melakukannya, ekspresi keinginan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar untuk menutupi dirinya, disertai dengan suara yang paling kuno, akui kesetiaan kepadaku. Mengakui kesetiaan, aku akan memberimu takdir abadi. Anda akan memiliki kekuatan yang tak terukur. Anda dapat membantu menyebarkan kemuliaan saya kepada makhluk-makhluk di pesawat lain yang tak terhitung jumlahnya. Bodoh amat, Yang Qi berkata, suaranya sangat dingin, seperti penguasa berdaulat dari apa saja dan segalanya. Yang Qi, kata suara lainnya, Anda telah mencemarkan kehendak saya, dan Anda telah menghujat kemuliaan saya. Sekarang, kamu akan selamanya dibelenggu. Suara dentang bisa terdengar saat rantai perunggu mulai membungkusnya, menyegelnya, bahkan menusuk daging dan darahnya untuk memasuki tulang, meridian, dan lautan energinya. Kehendak yang abadi menunjukkan kekuatan yang luar biasa. RUUMBLE. Di dalam lautan kesadaran Yang Qi adalah entitas perunggu yang sangat besar, seperti dewa, yang tangannya terulur untuk merobek jiwanya. Kulit perunggunya ditutupi dengan jaringan padat dari desain kompleks, yang semuanya berdenyut dengan sensasi kekuatan tertinggi. Ini adalah keabadian yang kehendaknya telah menciptakan balada kesaksian Dao, dan tinju serta kakinya dapat menghancurkan dunia. Kemarahannya bisa menyebabkan bintang jatuh, dan bisa mengisi kekosongan dengan kecemerlangan dan kemuliaan. Sementara itu, representasi Yang Qi juga muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Dia jauh lebih kecil dari raksasa perunggu, tetapi dia memiliki kepala gajah dan tubuh manusia. Dia adalah seorang God Mammoth, dan dia jauh lebih kecil dari lawannya, tetapi struktur bawahnya berkilau dengan cahaya, dengan sayap malaikat di belakangnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari neraka, tetapi pada saat yang sama, dipenuhi dengan kemuliaan dan kekuatan suci. Namun, pancaran, kemuliaan, dan keperkasaan adalah yang kedua dari aura kemurnian yang menyebar darinya. Itu adalah energi murni yang tampaknya terpisah dari semua hal lain, sesuatu yang dapat menciptakan kerajaan abadi. Itu adalah surga yang bisa menampung semua jenis makhluk hidup. Itu adalah aura surga Legiun Dewa. Menurut legenda, surga Legiun Dewa adalah lokasi pancaran dan cahaya tertinggi, dan kesucian tertinggi. Kembali sebelum kehancuran alam semesta dan ciptaan yang tak terhitung jumlahnya, Legiun Dewa telah menciptakannya untuk menjadi tempat yang aman bagi semua makhluk hidup. Itu adalah kuil yang tidak pernah berhenti untuk kemuliaan mereka. Yang Qi telah berhasil dengan transformasi 5 fase dan transformasi Yin Yang, dan telah dengan sempurna menggabungkan Yin dan Yang dengan 5 fase. Dia juga memiliki fragmen hati Yorewild, dan banyak energi sejati. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah pencerahan, dan stimulasi yang tepat. Namun, seperti kata pepatah, tempatkan seseorang di medan kematian, dan dia akan berjuang untuk hidup. Dan dengan demikian, dia memanggil kehendak abadi kuno untuk dilawan. Perjuangan akhirnya merangsang energi sejatinya dengan cara yang tepat, dan dia tahu bahwa momen kunci dalam pengembangan surga Legiun Dewa telah tiba. Beberapa saat berikutnya dalam pertarungan akan menentukan apakah dia bisa berhasil atau tidak. Bisakah dia menentang surga, dan kemudian menggunakan keinginan yang menentang surga itu untuk mengalahkan yang abadi. Cacing tercela, teriak abadi perunggu di dalam kepalanya. Ini adalah kontes kehendak murni, tanpa seni energi, harta magis atau sejenisnya. Abadi perunggu melepaskan serangan tinju pada bentuk God Mammoth Yang Qi, mengirimkan fluktuasi psikis yang intens untuk mengisi lautan kesadarannya seperti ledakan.
Ruang abu-abu metadimensi. Belalai gat mamut berayun, menyebabkan manifestasi porselen dari pancaran dan cahaya muncul, yang tidak lain adalah ruang abu-abu berlapis-lapis. Tidak hanya lautan kesadarannya yang diperbaiki olehnya, tetapi ada banyak metadimensi dan dimensi alternatif yang muncul untuk menyedot sisa kekuatan. 1. Tidak buruk, kata wasiat abadi perunggu. Anehnya, Anda telah memanfaatkan kekuatan ruang abu-abu metadimensional. Jadi, Anda ingin membentuk domain pribadi, sayangnya, Anda tidak akan berhasil. Anda tidak cocok untuk saya, keinginan Anda terlalu lemah. Bersiaplah untuk dihancurkan. Kehendak abadi perunggu ini dapat memusnahkan kekuatan kuno dan membantai semua yang ada. Dan saat dia menyerang dengan tinjunya, dia menghancurkan lapisan demi lapisan ruang abu-abu, dan menghancurkan metadimension menjadi fragmen. Dalam sekejap mata, lautan kesadaran yang dilemparkan ke dalam keadaan kacau balau, sebagian besar berfokus pada Ibu Baptis. Dan pada saat yang sama, keterampilan abadi dilepaskan dengan cara yang menghancurkan. Bam! Tiba-tiba, tombak Dewa Infernal muncul di tangan sang Gat Mamut, dan itu berdenyut dengan maut surga saat menghantam tinju yang masuk. Suara berderit dan retak terdengar saat, dengan cara yang benar-benar mengejutkan, Gat Mamut itu mulai runtuh seperti genteng yang hancur. Namun, keinginan yang tetap kuat. Ini adalah lautan kesadaranku, jadi selama aku tidak dihancurkan, kehendakku tetap abadi. Gat Mamut terbentuk kembali dan sekali lagi menerjang ke depan untuk melawan perunggu abadi. Yang abadi tampaknya membangun momentum, seolah-olah dia tidak menginginkan apapun di dunia ini selain menghancurkan Yang Qi secara menyeluruh di bawah kakinya. Hal yang tercela, mungkin ini adalah lautan kesadaranmu, tapi aku masih bisa menghancurkannya. Anda pikir Anda bisa menyembuhkannya dari serangan saya? Kami berjuang di tanah rumah Anda, yang berarti bahwa semua kerusakan menyakiti Anda. Hentikan pertempuran yang tidak masuk akal ini. Anda telah mengembangkan Ballad of the Dao testimonial saya, dan dengan demikian, Anda ditakdirkan untuk melayani saya. Sebagai murid saya, Anda akan menyebarkan keyakinan saya ke seluruh alam yang lebih rendah. Bentuk Dao cracking. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut keabadian, dia mengangkat tangannya lebar-lebar, dan retakan besar menyebar ke segala arah di lautan kesadaran Yang Qi, sampai sepertinya itu akan pecah. Namun, kehendak Yang Qi melonjak, dan tombaknya menjadi seberkas cahaya yang menusuk tangan abadi perunggu. Bentuk pemutus Dao. Perunggu abadi melepaskan serangan tinju lain, yang menyebabkan tombak Dewa Neraka menekuk seperti busur, desain emasnya patah dan hancur. Yin Yang 5 fase, inkarnasi Dewa Energi Sejati. Yang Qi dalam bentuk Gat Mamut memfokuskan kehendaknya, dan bahkan ketika tombak Dewa Neraka hancur, banyak fluktuasi spasial mulai menggulungnya, seolah-olah surga akan segera muncul. Saat pertempuran berlanjut, domain pribadi Yang Qi mulai terbentuk lebih jauh. Bentuk penghancur Dao. Perunggu abadi tampaknya tidak khawatir dengan betapa sengitnya Yang Qi melawan. Dia meluncurkan serangan tinju lain, yang tampaknya mampu menghancurkan Dao besar. Badai psikis diluncurkan yang tampaknya mampu menghancurkan alam semesta, apalagi lautan kesadaran Yang Qi. Pop, darah mulai keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Yang Qi. Jelas, langkah terakhir itu telah menyebabkan kerusakan signifikan pada lautan kesadarannya. Kaisar Hantu Yama menggelengkan kepalanya saat melihatnya. Tidak baik, bocah gila itu tidak bisa bertahan. Sayangnya, bahkan saya tidak bisa ikut campur. Kehendak abadi itu terlalu menakutkan, dan akan mendatangkan malapetaka bahkan pada saya. Mungkin saya bisa mengeluarkannya, tetapi saya akan kehilangan terlalu banyak esensi jiwa saya. Lagi pula, dia bilang aku tidak bisa ikut campur. Kurasa aku akan menunggu sampai dia benar-benar kerasukan, lalu menyelamatkannya. Itu pasti akan dihitung sebagai saya menang. Meskipun, mengapa segel Legiun Dewa itu tidak melakukan apa-apa? Jangan bilang itu tidak berhasil. Tiba-tiba, mata Kaisar Hantu Yama berkedip dengan niat membunuh ke arah Yang Qi. Jika bukan karena segel Legiun Dewa, dia akan membunuh Yang Qi sejak lama, menyerap jiwanya, mengambil ingatannya, dan menghancurkannya seperti serangga. Pop, tepat ketika Yang Qi sepertinya akan kalah, dan bahkan ketika darah mengalir keluar darinya, cahaya bijak porselen tiba-tiba mengelilinginya. Itu langsung memurnikan darah, dan mengubah Yang Qi menjadi sesuatu yang sangat suci. Saat dia melayang bersila di udara, representasi dimensional dari elemen phase muncul, dalam bentuk simbol magis, cahaya suci, malaikat, dan sejenisnya. Dalam sesuatu seperti ledakan kembang api, mereka menciptakan istana, gunung, sungai, dan langit berbintang. Itu seperti mural yang menggambarkan pesawat itu sendiri, dan pada saat yang sama, domain pribadi yang sangat besar.
Di tengah-tengah domain adalah perunggu abadi besar, yang memukul dengan tinju dan kaki untuk menghancurkan istana dan fitur medan lainnya di sekitarnya. Apa yang terjadi di lautan kesadaran Yang Qi sekarang diproyeksikan di luar dirinya melalui energi sejati. Mural pertarungan dahulu liar, gumamnya. Seketika, gambar terfragmentasi yang membentuk mural pertempuran Yorewild meletus dari wilayah dantiannya, dan memasuki proyeksi, membuat domain pribadinya lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, perunggu abadi tiba-tiba merasa sulit untuk bergerak. Yang Qi berhati-hati terhadap angin. Dia sangat ingin membentuk God Legion Paradise-nya, untuk mengubah apa yang ilusi menjadi nyata. Oleh karena itu, dia menyatukan energi sejati ke dalam lautan kesadaran di dahinya, dengan harapan membentuk wilayah pribadinya. Domainnya adalah perpaduan aspek psikis seseorang dengan darah dan dagingnya ketika terbentuk, itu berisi jiwa dan kehendak seseorang. Domain pribadi adalah energi sejati dan kehendak digabungkan, lahir dari lautan kesadaran. Dengan itu, yang harus dilakukan hanyalah memikirkan sesuatu, dan itu bisa disulap dalam domain pribadi seseorang. Itu adalah manifestasi sejati dari hati dan jiwa seseorang. Adapun abadi perunggu ini, dia sangat kuat sehingga dia mampu secara langsung merusak lautan kesadaran Yang Qi. Setiap pukulan yang dia lakukan sangat menghancurkan, dan Yang Qi tidak punya cara untuk menghadapinya dalam kondisinya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi keluar, dan mencoba memanggil domain pribadinya, meskipun itu tidak lengkap. Bagaimanapun, situasi ini sangat berbahaya, dan jika dia gagal, dia akan mati. Menjaga pertarungan hanya berlangsung di lautan kesadarannya tidak akan terlalu berbahaya. Sebaliknya, jika dia memanggil domain pribadinya, itu akan melibatkan jiwa dan tubuh kedagingannya. Jika dia kalah dalam pertarungan di lautan kesadarannya, maka tubuhnya akan diambil alih, dan jiwanya disegel. Namun, itu selalu membuka kemungkinan bahwa dia bisa pulih suatu hari nanti. Namun, jika dia kalah dalam pertarungan dengan domain pribadinya, maka jiwa dan tubuhnya akan hancur, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Tapi Yang Qi ambisius. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak menahan diri. Dan dengan demikian, dia menggunakan pertarungan dengan perunggu abadi untuk mencoba memaksa penyelesaian domain pribadinya, surga Legiun Dewa. Untungnya, dia memiliki keunggulan dalam fragmen hati Yorewild. Cahaya merah yang bersinar dari fragmen itu bahkan bisa menghancurkan kehendak seorang Great Sage, dan saat cahaya itu muncul di wilayah pribadinya yang setengah terbentuk, itu seperti matahari yang terbakar di mural pertempuran Yorewild, menyinari Yorel liar tua. Dalam sekejap mata, itu mulai menggerogoti keabadian perunggu. Hampir seolah-olah, di dalam mural pertempuran, Yang Qi berada di dalam matahari, melawan yang abadi, mengelilinginya dengan gambar-gambar Yorewild yang tak terhitung jumlahnya yang diproyeksikan. Abadi menghancurkan satu gambar demi satu, setiap pukulan yang menyebabkan beberapa energi sejati Yang Qi bubar. Yang abadi menghancurkan gambar-gambar Yorewild tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia ingin membuat dunianya sendiri sebagai gantinya. Pagoda Kaisar Agung. Energi sejati Yang Qi menyebar untuk mengunci ruang di sekitar pagoda, kemudian menggunakannya untuk mulai membentuk ruang abu-abu, yang merupakan cangkang dari domain pribadinya. Setelah selesai, kerangka kerja untuk domain akan selesai. Dengan pagoda Kaisar Agung dan pemecah pedang emas yang mendominasi surga, Yang Qi menghadapi keabadian perunggu dan mulai bertarung dengan lebih marah. Pada titik ini, perunggu abadi bukanlah ekspresi kehendak, tetapi bentuk nyata, tiruan yang terbuat dari energi vital dan intisari dari jalur bela diri. Bentuk pemusnahan Dao, RUUMBLE. Perunggu abadi melepaskan gerakannya yang paling kuat, merentangkan tangannya lebar-lebar dan kemudian menghancurkannya bersama-sama. Semuanya mulai menyusut, dan semua tanah di bawahnya berubah menjadi debu, dihancurkan oleh kekuatan ruang. Cahaya pagoda Kaisar Agung memudar, dan pagoda itu sendiri mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Yang Qi tampaknya tidak takut sama sekali, dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menyebabkan sungai emas menyapu ke arah perunggu abadi. Formulir pembukaan Dao. Abadi menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan celah-celah terbuka, dan angin liar menyapu domain pembentuk Yang Qi. Mengangkat tangannya di atas kepalanya, yang abadi menghancurkannya, merobek celah besar, dan menyebabkan hukum magis menjadi kacau. Gelombang bumi, air, api dan angin menyebar, menyebabkan Yang Qi batuk seteguk darah. Mati saja, iya, teriak yang abadi. Meludahkan aliran energi vital, dia mengecilkan ruang, memastikan bahwa tidak ada rintangan yang dapat mengganggu saat dia mengirim kekuatan seperti gunung yang menghancurkan ke arah kepala Yang Qi. Bam! Pemecah pedang emas yang mendominasi surga memblokir gerakan itu,
tetapi langsung menjadi redup, kekuatan emasnya dipaksa mundur di dalamnya. Formasi mantra dan sihir penangkalnya sangat rusak sehingga jelas tidak bisa digunakan lagi dalam waktu dekat. Waktunya bangkrut, pikir Yang Qi. Sambil menggelengkan kepalanya saat lukanya mulai sembuh, dia sekali lagi memanggil domain parsialnya. Ini semua sia-sia, teriak abadi perunggu. Beri aku kendali atas jiwamu. Menjadi misionaris saya, sebarkan iman saya melalui semua ciptaan, dan saya akan memberkati Anda. Mengepalkan tangannya, dia meninju. Bentuk penegasan Dao. Begitu tinjunya melakukan kontak dengan energi sejati Yang Qi, itu memulai reaksi berantai. Bam, 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 bam. Energi sejati mulai meledak, dan meridiannya, lautan energi, titik akupuntur, 5 jeroan, dan 6 perutnya semuanya mulai meledak. Wajahnya kehabisan darah saat dia terhuyung mundur. Namun, tidak peduli bagaimana dia mundur, bagaimana dia bisa menghindari kehendak yang abadi. Apropriasi jiwa, abadi perunggu berubah menjadi bidang cahaya bersinar yang menyapu untuk membungkus Yang Qi, sampai dia seperti kepompong perunggu yang menggeliat. Sial, dia kalah. Kaisar Hantu Yama berseru, berdiri dan bersiap untuk mengambil tindakan. Kau telah dipukuli, brengsek. Akui, sepertinya Anda akhirnya membutuhkan saya untuk menyelamatkan Anda. Namun, mengapa segel Legiun Dewa gagal menyelamatkanmu? Apakah itu lemah atau meninggalkanmu? Mengapa tepatnya Anda membual begitu banyak di depan saya tanpa itu? Nah, dalam hal ini, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Aku akan mengeluarkan keinginan abadi perunggu itu, dan akhirnya menyerapmu seperti yang selalu aku inginkan. Energi iblis tiba-tiba mengamuk di sekitar Kaisar Hantu Yama. Saudara-saudaramu yang bersumpah, teman dan keluargamu, semuanya akan segera menjadi bonekaku. Mereka akan menjadi pasukan zombie untuk saya gunakan. Tertawa dengan gila, dia mengulurkan tangan ke arah Yang Qi. Namun, pada saat dia meletakkan tangannya di atasnya, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari kepompong perunggu, disertai dengan teriakan hiruk-pikuk yang abadi. Apa itu? Itu bukan kekuatan manusia, juga bukan kekuatan seorang yang abadi. Itu kekuatan dari Legiun para dewa. Yamaha Dewa, bagaimana jiwamu bisa memiliki sesuatu seperti itu di dalamnya? RUUMBLE. Aliran api emas mulai melelehkan perunggu abadi menjadi ketiadaan jelas, dia akhirnya melewati batas yang seharusnya tidak dia lewati, dan menderita murka Legiun Dewa. Sementara itu, tangan Kaisar Hantu Yama masih menyentuh Yang Qi. Cahaya keemasan menusuk tangannya, membuatnya terbakar. Dia adalah seorang sage agung, dan memiliki fisik iblis yang kuat, namun cahaya keemasan tidak menemui perlawanan. Faktanya, nyala api mengamuk begitu hebat sehingga, dalam sekejap mata, lengannya berubah menjadi abu. Dan api terus menyebar. Tidak baik, itu adalah Legiun para dewa. Aku akan mati. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Mengapa saya harus bergerak pada Yang Qi? Kaisar Hantu Yama menjadi hampir gila dengan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Transmigrasi neraka Dewa Neraka Purba tukar hidup untuk hidup 10.000 tahun panjang umur. Pada saat itu, dia dengan cepat memanggil sihir rahasia purba, membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk mendapatkan akses ke kekuatan besar, yang dia gunakan untuk membuat versi baru dari dirinya sendiri. Bahkan ketika versi lama terbakar habis, dia berpindah tempat. Kemudian, dia menyaksikan tubuh lamanya menjadi tidak lebih dari abu. Wajahnya pucat saat dia menikmati sensasi baru saja lolos dari kematian. Segel Legiun Dewa. Segel Legiun Dewa masih ada. Yamaha Dewa, aku hampir mati. Jika saya tidak bertindak cepat, dan menggunakan sihir kelahiran kembali itu, saya akan dihancurkan. Sial, basis kultivasi dan umurku sama-sama rusak parah. Dengan setiap saat yang berlalu, Kaisar Hantu Yama merasa lebih menyesal karena dia telah bergerak pada Yang Qi. Dia telah mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk kehilangan nasi yang dia gunakan untuk memancingnya. Sekarang, dia hanya bisa menatap perunggu abadi dan kemuliaan perunggunya diserap oleh Yang Qi. Sementara itu, sinar Sagelite dan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti pelangi di sekitar Yang Qi, mengubah daerah sekitarnya menjadi tanah suci. Sebuah dimensi bercahaya mulai terbentuk di sekelilingnya. Pada saat Yang Qi memusnahkan kehendak abadi perunggu, ia memperoleh pencerahan yang signifikan dari banyak hukum magis ruang, serta yin, yang, dan 5 fase. Saat dia melakukannya, pencerahan menyebabkan ruang di sekitarnya terbakar dengan api saat dimurnikan. Ini adalah keadaan awal dari transformasi domain pribadi. Sesuatu seperti sinar matahari melesat ke wilayah pribadinya, mengubahnya menjadi ekspresi Yore Wild di masa lalu. Untuk membentuk wilayah pribadi seseorang, gumam Kaisar Hantu Yama,
seseorang membutuhkan harta magis yang kuat, inti, atau dewa yang baru lahir untuk mengendalikannya. Dan dia memiliki fragmen hati Yorewild. Dengan itu sebagai fokus domainnya, seberapa kuat itu? Apakah dia tidak takut dengan level kekuatan jika hati Yorewild melawan dia? Bukankah itu akan menghancurkan wilayah kekuasaannya? Setelah kehilangan yang menyedihkan lagi, Kaisar Hantu Yama akhirnya yakin bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Qi. Fragmen hati Yorewild sekarang diatur ke dalam ruang abu-abu dari domain pribadinya. Saat energi sejati Yang Qi terus membentuk segmen dimensi geometris dari ruang abu-abu, mereka semua berdenyut dengan kekuatan Yorewild. Dengan kekuatan itu, dia bisa sepenuhnya mewujudkan domain pribadinya. Pertarungan dan kemenangan atas keabadian perunggu telah memberinya banyak pencerahan. Sekarang, dia perlu menggunakan teknik kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk menggabungkan berbagai aspek dimensi bersama-sama, dan kemudian menyelesaikan wilayah kekuasaannya. Ketika itu terjadi, dia akan sepenuhnya melangkah ke transformasi legendaris ke-6. Sekarang, dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Sama seperti itu, kehendak abadi menghilang, dan Yang Qi menghasut kekuatan segel Legiun Dewa. Yang benar adalah, beberapa saat yang lalu, ketika kehendak keabadian membungkusnya, dia sebenarnya memiliki banyak energi yang tersisa untuk bertarung. Namun, dia sengaja merayu kehendak abadi ke dahinya sehingga akan bertemu dengan segel Legiun Dewa. Tidak mungkin segel Legiun Dewa akan membiarkan kehendak abadi menimbulkan masalah di hadapannya. Faktanya, segel Legiun Dewa bahkan belum sepenuhnya diaktifkan itu hanya bergerak, mengirimkan sedikit cahaya keemasan ke lautan kesadarannya yang lebih dari cukup untuk mengalahkan kehendak Kaisar Hantu Yama yang abadi dan terluka parah. Yang Qi memejamkan mata dan fokus ke dalam, dan menyadari bahwa entah bagaimana, segel Legiun Dewa tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan Emas tampak lebih besar dan lebih lengkap. Saat basis kultivasinya meningkat, seolah-olah cahaya keemasan dari suatu tempat di kehampaan terkumpul ke dalam Emas. Seperti yang diperkirakan Kaisar Hantu Yama, segel Legiun Dewa sebenarnya telah rusak di beberapa titik di masa lalu, dan sedang beristirahat di dalam Yang Qi untuk memulihkan dan memulihkan diri. Begitu dia mencapai tingkat tertentu yang sangat tinggi dalam kultivasinya, segel tidak hanya akan menjadi lengkap, Yang Qi juga akan menerima berkah penuh dari Legiun para dewa, dan dapat memunculkan alam yang tak terhitung jumlahnya, menghembuskan hidup atau mati ke dalam alam semesta, dan menerangi apa saja dan segalanya. Jauh di dalam segel ada hukum magis yang tak terhitung jumlahnya dari para dewa, sampai-sampai Yang Qi tidak tahu sejauh mana rahasia mereka. Dia merasa bahwa, pada akhirnya, segel itu akan menjadi cukup kuat untuk meninggalkannya. Karena itu, ia harus bekerja keras dalam kultivasinya, dan menerobos semua rintangan yang menghalanginya. Suatu hari, dia tidak akan memiliki segel Legiun Dewa untuk diandalkan, dan akan dipaksa untuk menghadapi semuanya sendirian. Bagaimanapun, tujuannya saat ini adalah untuk menyelesaikan God Legion Paradise. Dan dengan demikian ia mengambil bentuk, didukung oleh jiwanya, energi sejati, kehendak, kekuatan batin, keilahian yang baru lahir, dan segala sesuatu yang membentuk esensinya. 1 hari berlalu, 10 hari, sebulan, perlahan tapi pasti, domain pribadinya semakin lengkap. Sarang lebah yang merupakan ruang abu-abu dari domain tampak hampir seperti ubin porselen, ditutupi dengan prasasti magis. Setiap baris teks menggambarkan kemuliaan Legiun Dewa, meskipun Yang Qi tidak dapat memahami semuanya. Itu adalah produk dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth, dan proses penyelesaiannya sangat misterius, dengan cara yang sama seperti pekerjaan Master Pandai Besi akan tampak tidak dapat dipahami oleh orang luar ketika dia menempa pedang yang kuat. Pada saat yang sama, elemen phase yang tak terhitung jumlahnya muncul, sayap mereka yang berkibar menyebabkan ruang abu-abu bergetar saat mereka memberikan kekuatan prahara ruang waktu padanya. Juga di dalam domain itu adalah Hellfire Crucible, yang dibakar dengan api porselen dengan panas yang hebat. Portal neraka menggunakan darah Dewa Iblis untuk menempa tanah suci Legiun Dewa. Surga Legiun Dewa dibangun di atas mayat gerombolan iblis. Hanya dengan membasmi iblis-iblis neraka semuanya bisa menjadi murni pancaran dan cahaya abadi akan menerangi segalanya dari yang kuno hingga yang akan datang. Yang Qi saat ini sedang membaca kitab suci saat dia mengirim portal neraka ke kedalaman domain pribadi, dan kemudian mulai memanggil iblis-iblis. Apa itu? Ni Chao Guang tersentak, matanya melebar. Yang mengejutkannya, seekor ular raksasa yang sangat besar dari neraka naga muncul, setengah sage dengan 9 kepala, dan tubuh yang berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah ular raksasa yang sama persis yang telah menyerang mereka belum lama ini di lubang cacing ruang waktu. Namun, Yang Qi memanggilnya untuk bertindak sebagai bahan bakar sederhana untuk Hellfire Crucible-nya.
Setelah mengalami Healthy Recruitable, ular raksasa itu direduksi menjadi inti iblis, mutiara naga yang ditempatkan Yang Qi ke dalam ruang abu-abu dari domainnya. Berikutnya adalah iblis-iblis neraka, Asura, iblis-iblis Bronze Blaze, iblis Rage Flame, iblis perak 6 tangan, iblis emas berkepala 8, iblis sejati euforia, iblis hantu bayangan darah dan banyak lagi. Yang Qi memanggil mereka dengan impunitas dan mengurangi mereka menjadi mayat, yang kemudian dia gunakan untuk memperkuat surga Legiun Dewa. Selama bulan yang berlalu, mustahil untuk mengatakan berapa banyak iblis-iblis yang dia gunakan. Portal nerakanya telah menjadi hampir sepenuhnya nyata, seperti struktur kuno yang terbuat dari batu, diresapi dengan 5 fase, dan yin dan yang. Itu adalah harta magis sejati, yang bisa dia gunakan untuk memanggil iblis-iblis yang sangat kuat bahkan dari pesawat yang jauh. Iblis-iblis dari neraka, iblis-iblis yang terbang di kehampaan, dan bahkan iblis-iblis di musim hujan neraka semuanya bisa menjadi sasaran. Selama mereka bukan orang bijak hebat yang kuat, dia bisa menangkap mereka. Bahkan iblis-iblis Great Sage tingkat rendah tidak terlalu menakutkan baginya, dan bisa dikalahkan dengan beberapa pertempuran. Dia memanggil iblis emas yang berkilauan, yang ada dalam keadaan logam cair, mirip dengan kekuatan pemecah pedang emas. Itu tidak lain adalah iblis paleo emas dari neraka mencair emas. Seharusnya, pemecah pedang emas yang mendominasi surga telah ditempa oleh seorang sage agung di masa lalu, di neraka mencair emas. Oleh karena itu, dengan menggunakan kekuatan pemecah pedang emas di wilayah kekuasaannya, dia menghabiskan iblis paleo emas dari semua kekuatan emasnya. Yang Qi menyambar iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, masing-masing dari mereka dengan kekuatan dan karakteristik mereka sendiri. Setiap pesawat neraka mirip dengan pesawat abadi, dan pada kenyataannya, banyak dari mereka yang lebih kuat. Sayangnya, karena dia tidak berada di level Great Sage, dia tidak bisa mencapai kedalaman neraka yang sebenarnya untuk memanggil dewa-dewa iblis yang paling kuat. Adapun iblis-iblis yang saat ini dapat dia panggil, mereka memiliki garis keturunan murni dari neraka, tetapi sebenarnya tidak lahir di alam neraka. Sebagian besar lahir di musim hujan neraka, dan, paling banter, adalah bayi iblis. Iblis-iblis sejati sangat kuat sehingga bahkan orang bijaksana agung yang menghadapi mereka di neraka tidak lebih dari umpan meriam. Selama bulan yang berlalu, Kaisar Hantu Yama bekerja keras untuk menyembuhkan energi vitalnya. Perlahan tapi pasti, wajahnya berubah pucat pasi. Dengan segel Legiun Dewa di sana, orang-orang dari Katedral Quick Dawn berada dalam masalah. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai Yang Qi selesai dengan domain pribadinya. Tentu saja, dia tidak berani ikut campur. Ini adalah kedua kalinya dia hampir mati akibat Yang Qi, dan karena itu, dia lebih takut pada segel Legiun Dewa daripada sebelumnya. Tidak akan pernah lagi dia mengambil risiko seperti itu. Dan dia juga telah mengundurkan diri karena kehilangan Sage Mode Great Sage Quick Cloud. Jadi, untuk menyelesaikan wilayah pribadinya, dia perlu menggunakan mayat dan jiwa dari banyak iblis-iblis. Iya, itu pasti sesuai dengan kehendak Legiun para dewa. Surga yang murni hanya dapat dibangun di atas kehancuran. Dengan fragmen hati Yorewild sebagai sumber kekuatan untuk domainnya, itu akan stabil selamanya. Namun, itu akan sulit untuk diselesaikan dan kemudian dikendalikan. Meskipun, saya kira dia akan membutuhkan sesuatu seperti itu untuk berurusan dengan putra mahkota. Dia harus mencapai transformasi legendaris ke-6, atau mati saat mencoba. Putra mahkota adalah sage hebat, yang terlalu banyak perbedaan level. Bahkan harta magis terkuat pun tidak akan membantunya. Namun, jika dia mendorong fragmen hati Yorewild untuk semua nilainya, dia mungkin memiliki apa yang diperlukan. Kurasa aku hanya harus menunggu. Sudah 2 bulan, jadi putra mahkota harus segera kembali. Ini akan menjadi pertarungan epik, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Saat mayat iblis-iblis menumpuk, surga murni terus terbentuk, dengan fragmen hati Yorewild sebagai sumber kekuatannya. Tentu saja, Yang Qi tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatan penuh di dalam fragmen jantung. Jika dia bisa, maka tidak ada seorang Great Sage yang bisa menandingi dia. Lagi pula, dibutuhkan 9 orang bijak agung yang bekerja sama untuk menarik pecahan hati ke tempat terbuka, dan mereka akhirnya batuk darah. Dari situ bisa dikatakan seberapa kuat fragmen itu. Dalam domainnya, hati bersinar seperti matahari yang mulia, membuatnya sangat sulit untuk sepenuhnya menyatu dengan ruang abu-abu. Sudah waktunya untuk menggunakan batu roh tingkat bijaksanaku. Menyalakan. Dengan itu, dia melemparkan semua batu roh yang dia miliki, melepaskan sejumlah besar kekuatan yang dia kirimkan langsung ke fragmen hati Yorewild. Dalam sekejap mata,
lusinan aliran cahaya yang berdenyut memenuhi domain, yang melesat ke arah fragmen hati Yorewild yang berwarna merah menyala, dan kemudian menyebabkan cahayanya menyatu dengan tanah murni di sekitarnya. Seketika, surga Legiun Dewa, dan ruang abu-abu seperti sarang lebah yang menutupinya, mulai memancarkan aura para dewa kuno. Pada saat yang sama, hampir mungkin untuk mendengar dewa-dewa itu dengan tenang membaca kitab suci kuno. Sesaat kemudian, gambar sejumlah dewa dapat dilihat di dalam surga Legiun Dewa. Akhirnya, segel Legiun Dewa telah mengirimkan gambar sebenarnya dari Legiun Dewa. Tanpa Legiun Dewa, bagaimana domain itu bisa disebut surga Legiun Dewa? Langit dan bumi tidak bisa dibedakan, matahari dan bulan tenggelam ke kedalaman. Cahaya Legiun Dewa menembus kehampaan surga reinkarnasi, kehidupan abadi, dan kehidupan abadi. Yang Qi mengkatalisasi semua intisari darah di dalam dirinya, menanamkannya ke tanah murni di sekitarnya. Saat dia melakukannya, di tengah-tengah domain, seorang God Mammoth muncul, sebuah tombak di tangan yang bisa digunakan untuk menusuk ke kedalaman neraka. Sejumlah setan berbaring di bawah kakinya saat menopang Legiun Dewa di punggungnya. Kekuatan God Mammoth bisa menghancurkan kekosongan, bisa mendominasi hantu dan dewa, dan bisa mengalahkan semua Raja Iblis. RUUMBLE. Ledakan intens dapat terdengar di dalam tanah murni, saat celah energi vital terbuka, lubang cacing ruang waktu yang melepaskan masa air kesengsaraan untuk menenggelamkan domain. Itu adalah air asli, sehitam tinta, dan kemanapun ia pergi, ia mengubah pancaran dan cahaya menjadi kegelapan murni. Setiap orang yang terkena air itu akan terinfeksi dan terkorosi. Banjir jambut Fa-Pa, Kaisar Hantu Yama berseru kaget. Apa yang dilakukan di sini itu adalah kesengsaraan untuk tingkat Sage Agung, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat pemahaman hukum magis waktu. Aku hampir tenggelam karenanya. Ini adalah jenis kesengsaraan yang dapat menghancurkan dunia dan menenggelamkan kehampaan. Aku bahkan kehilangan beberapa Sage Motes untuk itu. Bagaimana mungkin air bah jambut Fa-Pa dilepaskan padanya ketika dia hanya mengerjakan wilayah pribadinya? Kaisar Hantu Yama benar sekali. Ini adalah banjir jambut Fa-Pa yang ganas yang biasanya menyerang orang bijak agung. 1. Dalam cerita, selama masa Legiun Dewa kuno, ketika dunia akan berakhir, itu akan datang dalam bentuk banjir jambut Fa-Pa. Itu akan bergemuruh dari pesawat terendah, naik lebih tinggi dan lebih tinggi sampai bisa menutupi bahkan alam abadi. Bahkan, itu bahkan mungkin untuk mencapai aula surga, tempat Legiun Dewa tinggal. Akhirnya, dunia akan dipenuhi dengan gelombang kegelapan, yang akan menghancurkan segalanya. Di zaman berikutnya, air akan surut, dan dunia bisa dimulai lagi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?